Pemirsa, ada kembali di News Pagi. Pemirsa, massa yang tergabung dalam relawan alumni Universitas Gadjah Mada atau Relagama bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Boulevard kampus setempat. Ya, aksi unjuk rasa ini untuk mempertanyakan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian surat. Pemirsa, massa membawa sejumlah poster dan juga spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan dan juga pernyataan sikap. Massa aksi menilai polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya telah menjadi bola liar yang berpotensi memecah persatuan dan juga kesatuan bangsa. Mereka mendesak Jokowi dengan sukarela dan juga etikat baik menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik apa adanya. Mereka juga meminta Rektor UGM beserta staf terkait dan juga Dekan Fakultas Kehutanan untuk memberikan keterangan resmi kepada halayak secara jujur dan juga transparan tentang riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Pemirsa, Roy Suryo, terlapor sekaligus pakar telematika, mengaku menolak menjawab puluhan pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya saat menghadiri pemeriksaan kedua terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan berikut keterangannya dalam dialog bersama rekan Davi Pratama. Kayaknya ada banyak banget tadi, 85 pertanyaan, ya, tetapi kalau yang bermutu cuma sedikit ya saya jawab aja yang mutu. Ya, banyak pertanyaan yang tidak Anda jawab ya? Iya, dan itu diamini oleh penyidik. Karena penyelidik tadi juga banyak juga bertanya soal ITE itu sebenarnya bagaimana. Mas Davi, saya kan 10 tahun mengawal undang-undang ITE, bahkan sebelumnya ikut merancang. Jadi mereka juga berpikir, oh jadi ini harusnya ada sarannya ya Pak. Loh iya, pasal 28 ayat B itu harus terbukti sara, suku, agama, ras, dan antar golongannya. Kemudian pasal 28C itu harus terbukti ada kerusuhan, dan kerusuhannya kerusuhan fisik, ya, bukan kerusuhan di dunia maya. Nah itu, jadi mereka, wah kalau gitu nggak cocok dong Pak ini. Ya udah nggak cocok, memang ya udah. Oke, baik. Barreskrim Polri akan melakukan gelar ijazah Jokowi pada 9 Juli 2025. Gelar perkara tersebut seharusnya dilakukan 30 Juni 2025 yang lalu. Barreskrim Polri rencananya akan melakukan gelar perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 9 Juli 2025 esok. Sebelumnya Barreskrim menjadwalkan gelar perkara pada 30 Juni 2025. Namun atas permintaan TPUA, gelar perkara ditunda lantaran masih menunggu kejelasan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses tersebut. Sebelumnya Egy Sujana diperiksa Polda Metro Jaya. Egy mengatakan persoalan ijazah Jokowi merupakan perkara sederhana dan meminta Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum, di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir ya? Iya, sekitar itu Pak. Itu sudah menggugat pertama dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap, Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama AK waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata, kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata, logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi. Itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana, selalu mendalilkan itu, Jokowi mendalilkan itu, siapa yang nuduh buktikan.
itu perdata. Sekarang udah masuk pidana, yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami. Menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Proses gelar perkara tersebut dilakukan berdasarkan internal yang berlaku di lingkungan Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menyita uang 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api dari rumah Topan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat orang dekat Bobi Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menggeledah rumah Topan yang merupakan Kadis PU Sumatera Utara. Dari rumah Topan, KPK menyita uang senilai 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Mantan penyidik KPK Prasuat Nugraha menilai OTT yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting yang merupakan anak buah Bobi Nasution sejauh ini tidak diintervensi oleh pihak manapun. Namun dirinya menekankan dalam pengusutannya bukan berarti KPK bebas intervensi. Lantaran intervensi kepada KPK pernah terjadi dalam kasus Harun Masiku. Pertanyaannya apakah KPK bisa diintervensi? Bisa. Kenapa? Soal OTT sekalipun? Soal OTT sekalipun bisa. Tadi katanya nggak bisa. Fakta sejarah menyatakan Harun Masiku bisa. Oke. Ada contoh. Jadi kalau kita ngomongin 1 + 1 sama dengan 2 belum tentu. Iya. Tapi sedikit, kecil sekali presentasinya. Karena operasi tangkap tangan aja yang saya ingat yang coba diintersep itu misalnya Harun Masiku atau ada Bupati Buol dulu ya sampai kita dilemparin, ditimpuk segala macam lah, coba ditabrak dan lain-lain. Jadi ada challenge tentu saja, ada perlawanan dari calon tersangka, mungkin dari calon saksi di daerah, ada perlawanan, ada ancaman pembunuhan dan lain-lain lah ke kita. Tapi kalau misalnya mengintervensi secara struktural melalui lembaga itu ya Harun Masiku gitu loh. Yang lain enggak. Nah, kalau misalnya kemudian hari ini, alhamdulillahnya Pak Said, belum ada nih teman-teman saya, karena saya diskusi dulu nih, sebelum saya kesini pun saya diskusi, jadi ke teman-teman internal KPK bahwa ini kan bawa amunisi lah gitu loh, kalau misalnya ketemu tokoh-tokoh besar ini kan harus juga berisi otaknya gitu loh, nggak mungkin saya akan ngomong cuma jargon-jargon saja karena saya bukan politisi. Nah, jadi apakah ada intervensi? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada nih Pak Said. Untuk jadi, OTT? Untuk OTT yang sumut. Yang sumut, oke. Belum ada. Taunya dari mana? Anda diskusi? Ya langsung lah sampai. Kan juga ditanya Aiman, ini penyidik 20 tahun gitu loh. Supaya jelas. Berarti clear belum ada intervensi itu. Kita pikirkan dulu OTT-nya tidak ada intervensi. Bahwa pengembangannya belum tentu. Belum tentu. Oke.